Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alamal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta ihsan. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Tak terasa kita telah memasuki hari ke-7 di bulan suci Ramadan yang penuh keistimewaan dan keberkahan ini, yang dimana setiap perbuatan ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menjalankan ibadah puasa tidak hanya menjalankan rukun dan kewajibannya saja, akan tetapi kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, agar puasa kita tetap sempurna dan sah. Lalu apa saja yang hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita? Mari kita mengingat kembali, mengulang kembali apa saja hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut di siang hari, maka puasanya batal. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimus siyama ilal lail. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, berarti fajar. Dan kemudian sempurnakanlah ibadah puasa itu sampai datangnya malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Kesepakatan para ulama bahwasannya makan dan minum secara sengaja di siang hari itu dapat membatalkan ibadah puasa, karena urgensi dari menjalankan ibadah puasa itu untuk menahan diri dari hawa nafsu, lapar, dan haus. Tetapi beda lagi halnya dengan yang tidak sengaja, misalkan lupa, terpaksa, atau salah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wada'a an ummatil khoto'a wa nisyana wa mastukrihu amai. Sesungguhnya Allah memberi maaf kepada umatku karena kesalahan dan lupa, serta apa yang dipaksakan kepada mereka. Nah, bahwasannya hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika seseorang lupa atau secara tidak sengaja melakukan makan dan minum di siang hari ketika bulan suci Ramadan, itu tidak batal dan tidak wajib mengkodonya, terkecuali
orang yang melakukannya dengan sengaja itu wajib mengqadanya di hari yang lain. Yang kedua, hal yang dapat membatalkan ibadah puasa adalah muntah secara sengaja. Barang siapa yang muntah secara sengaja, maka ia batal puasanya dan wajib mengqadanya di hari yang lain. Sedangkan orang yang tidak melakukan hal tersebut tidak sengaja, maka tidak wajib mengqada dan puasanya tetap sah. Yang ketiga, hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita adalah keluarnya darah haid atau nifas. Misalkan jika seseorang perempuan di pagi hari dalam keadaan suci, tetapi kemudian di siang hari keluarnya darah haid atau nifas, maka otomatis puasanya batal dan wajib mengqadanya di hari yang lain. Yang keempat adalah gila atau hilang akal. Kenapa bisa batal? Karena syarat sahnya ibadah puasa kita adalah berakal, jadi tidak gila, jadi normal, ingat gitu. Kalau misalkan gila, ya otomatis itu batal puasanya karena tidak memenuhi syarat sahnya berpuasa. Meskipun gilanya itu hanya sebentar, itu wajib mengqadanya. Yang kelima adalah melakukan hubungan suami istri. Ketika ada suatu pasangan yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka puasanya batal karena perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT, terkecuali melakukan hubungan suami istrinya di malam hari itu tidak apa-apa. Nah, bagi orang yang melakukan hubungan suami istri, ia wajib mengqadanya selama 2 bulan berturut-turut atau membayar denda senilai 0,0 kilogram beras kepada 60 fakir miskin. Itu wajib. Sedangkan hal yang dapat membatalkan ibadah puasa yang keenam adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang dari 9 lubang yang ada di dalam tubuh kita. Misalkan memasukkan sesuatu ke dalam mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur kita. Itu dapat membatalkan ibadah puasa. Misalkan memasukkan air ke dalam ke mulut, memasukkan air ke mulut, maka itu puasanya batal, kan tertelan airnya. Hal yang dapat membatalkan puasa yang ketujuh adalah mengobati dengan memasukkan benda atau sesuatu ke dalam kubul dan dubur. Itu batal puasanya karena memasukkan sesuatu itu emang tidak boleh gitu. Misalkan yang pengobatan yang dilakukan oleh penderita ambien, kan itu suka cara mengobatinya itu dengan memasukkan benda atau obat ke dalam dubur. Nah, itu otomatis batal puasanya, sehingga yang melakukan hal tersebut diwajibkan untuk mengqada puasanya di hari yang lain. Yang terakhir, yang ke-8, hal yang dapat membatalkan ibadah puasa itu adalah keluarnya air mani. Keluarnya air mani, maupun itu ada lewat berhubungan badan ataupun tanpa berhubungan badan tapi keluar air mani, maka itu batal puasanya. Misalkan keluarnya air mani gara-gara bersentuhan dengan lawan jenis, misalkan laki-laki dengan perempuan bersentuhan, nah keluar air mani tersebut, nah maka itu batal. Tetapi beda halnya dengan keluarnya air mani disebabkan mimpi basah, itu maka tidak batal puasanya. Alhamdulillah,
Mungkin cukup sekian beberapa hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjaga dari hawa nafsu tersebut ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa kita. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.